Hello, hello, hello. Apa kabar kalian semuanya? Bunda berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan tetap berbahagia menjalani hari-hari kalian di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Kembali bersama dengan Bunda, kita akan belajar dalam pembelajaran tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Kalau kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, tentu kalian akan merawat hewan-hewan tersebut dengan sangat baik ya. Memberikan makan, memberikan minum, membersihkan kandang tempat tinggal mereka. Seperti teman kita Nina berikut ini. Keluarga Nina memelihara beberapa jenis hewan. Ada kucing, kelinci, ikan, dan ayam. Mereka sangat menyayangi hewan peliharaan mereka. Hewan peliharaan itu dirawat dengan baik. Perhatikan gambarnya ya. Nina, ibu, Adi, dan ayah merawat hewan peliharaannya dengan baik. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar. Ayo membaca. Nina mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan Nina adalah kucing. Kucing Nina diberi nama si Manis. Nina merawat kucingnya dengan baik. Kucing Nina sehat dan lincah. Tahukah kamu cara merawat kucing yang baik? Ayo, baca teks tentang merawat kucing berikut. Kucing. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhnya. Bersihkan gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Ayo bertanya. Nina sedang memandikan si Manis. Si Manis dimandikan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si Manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si Manis. Perhatikan percakapan Nina dan Adi berikut. Apa yang sedang Kak Nina lakukan? Kakak sedang memandikan si Manis, Di. Badannya sudah kotor sekali. Apakah aku boleh membantu memandikan si Manis, Kak? Tentu saja boleh. Terima kasih, Adi sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si Manis, Kak? Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu beri sampo dan gosok perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang. Dalam percakapan Nina dan Adi terdapat beberapa kalimat tanya. Kata tanya apa saja yang digunakan Adi untuk bertanya? Ya, ada apa, apakah, dan bagaimana. Kalian dapat berlatih di rumah membuat contoh kalimat pertanyaan lainnya ya. Kalian bisa menggunakan adik Simba, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Ayo membaca. Percakapan Nina dan Adi dapat ditulis menjadi cerita. Bacalah contoh cerita berikut. Nina dan Adi sangat menyayangi si Manis. Mereka memberi makan si Manis secara teratur. Nina berbagi tugas dengan Adi. Adi bertugas memberi makan si Manis pada hari Senin sampai Rabu. Sedangkan Nina bertugas memberi makan si Manis pada hari Kamis sampai Sabtu. Pada hari Minggu, Adi dan Nina memberi makan si Manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si Manis. Dalam teks di atas terdapat huruf kapital. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Ya, huruf kapital sering juga disebut dengan huruf besar. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman. Tidak sembarangan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital ada aturan-aturan penggunaannya. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya antara lain. Pertama, kata awal kalimat. Contohnya, Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Ada huruf N yang dicetak tebal pada awal kalimat, harus menggunakan huruf besar. Yang kedua, kata pada judul teks. Contohnya, si Manis kucing kesayangan Nina. Masing-masing huruf pada kata-kata dalam judul itu menggunakan huruf kapital, yaitu S, M, K, K,
dan N. 3. Nama orang. Contoh, Nina, Deli, Made, Tony. Setiap awal dari kata nama menggunakan huruf kapital. 4. Nama bulan dan hari. Contohnya Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Lalu nama hari, Minggu, Senin, Selasa, dan sebagainya. Masing-masing huruf depannya menggunakan huruf kapital. Contoh penulisan huruf kapital yang benar pada teks dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian sudah mulai belajar menulis dengan menggunakan huruf bersambung ya. Sama dengan menulis huruf lepas, di dalam penulisan huruf tegak bersambung juga ada aturan-aturan penulisannya. Salah satunya adalah penggunaan huruf kapital. Nina berulang tahun pada bulan Januari. Tahun lalu Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama si Manis. Nina merawat si Manis dengan baik. Si Manis pun tumbuh semakin besar. Ayo ingat kembali, huruf besar digunakan pada awal kalimat. Nama hari, nama bulan, dan nama orang. Perhatikan pada teks ya, di setiap awal kalimat menggunakan huruf besar. Nama bulan nih Januari, J, menggunakan huruf besar. Nama orang, Nina, Manis, ya ini menggunakan huruf kapital. Kita sudah belajar bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar. Berikut kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan mengukur berat benda. Masih ingatkah kamu alat-alat ukur berat? Ya, ada timbangan. Ada beberapa jenis timbangan yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Ada timbangan berat badan manual, ada timbangan berat badan digital, kemudian ada timbangan bayi, dan juga ada timbangan hibrid, timbangan berat badan dengan alat ukur tinggi badan. Kemudian ada timbangan dapur, timbangan digital, timbangan pasar, dan timbangan duduk. Ya, ini adalah timbangan yang biasanya digunakan untuk mengukur berat beras, berat tepung, atau berat benda-benda lainnya ya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Ini adalah makanan kucing yang berat bersihnya adalah 2 kg. Nina memberi makan si Manis dengan makanan kucing kemasan. Berat makanan kucing tersebut 2 kg. Manakah kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kg? Nah, perhatikan ya. Dari ketiga gambar anak timbangan ini yang menunjukkan berat 2 kg adalah ya, 2 anak timbangan masing-masing 1 kg. Berarti semuanya adalah 2 kg. Selain itu, kucing Nina juga diberi makan ikan. Ibu membeli 3 kg ikan di pasar. Perhatikan gambar timbangan berikut. Ini adalah timbangan pasar. Ikannya ditaruh di tempat menaruh benda ya pada timbangan. Lengkapi timbangan di atas dengan gambar anak timbangan yang tepat. Tadi ya beratnya adalah 3 kg. Berarti butuh 3 anak timbangan masing-masing 1 kg. Totalnya adalah 3 kg. Setelah memberi makan si Manis, Nina membantu ibu membuat kue di dapur. Bahan kue yang diperlukan antara lain 5 butir telur, 250 gram tepung terigu, 150 gram gula, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Bahan kue harus ditimbang dengan tepat. Perhatikan gambar timbangan di samping. Jarum timbangan tepat menunjuk angka 250, berat terigu 250 gram. Perhatikan ya gambar timbangan ini ya. Jarumnya menunjukkan angka antara 200 dengan 300, berada di tengah-tengahnya ya. Jadi setiap satu baris itu hitungannya adalah 50. Jadi antara 200 dengan 30 itu adalah 250 gram. Kalian dapat menyimak dalam buku pembelajaran tematik 2F halaman 45 sampai dengan 46 ya. Masih ingat ya tadi bahan-bahan kue yang diperlukan Ibu dan Nina adalah 5
5 butir telur, 250 gram tepung terigu, 150 gram gula, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Sekarang tugas kalian adalah memasangkan gambar bahan kue dan timbangan yang tepat. Gula dibutuhkan 150 gram. Manakah timbangan yang menunjukkan 150 gram? Ya, ini ya. Kemudian mentega 200 gram. Timbangan yang cocok adalah ya, timbangan yang A. Nih, lihat angkanya. Ini 100, 150, 200. Ini adalah 200 gram. Kemudian susu bubuk 100 gram. Itu yang B ya. Jarumnya menunjuk angka 100 gram. Lalu coklat 50 gram. Ya, yang ini ya, ini jarumnya menunjuk angka 50 gram. Oke, kalian sudah dapat memasangkan gambar bahan kue yang dibutuhkan oleh Ibu dan Nina dengan timbangan yang tepat. Selanjutnya, kita akan mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Bagaimana ya caranya menimbang? Kita lihat caranya. Cara yang pertama, pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Ya, masing-masing angka ini mewakili ratusan ya. Ini 1 ini berarti 100, 2 200, 3 300, 4 400 dan seterusnya dalam satuan gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Tadi yang diinginkan 250 gram, sementara di sini beratnya 300 gram. Berarti kelebihan ya. Kalau kelebihan apa yang harus dilakukan? Kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250. 250 itu berarti antara 2 dan 3 di sini ya, 250. Cara yang kedua. Pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Ini 2, ini berarti dia 200 gram. Berarti kurang ya teman-teman. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Lalu bagaimana caranya kalau kurang? Kalau kurang, kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit. Tambahkan gula sedikit demi sedikit sampai posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Itu tadi cara kita menimbang berat benda ya. Kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahkan sedikit demi sedikit. Sekarang ayo berlatih. Pasangkan benda dan timbangan yang sesuai. Ini adalah benda dengan timbangan. Kalian disuruh memasangkan antara benda dengan timbangan yang tepat. Ada anak laki-laki. Berat badan anak laki-laki ini ditimbang menggunakan timbangan berat badan. Lalu bayi ditimbang menggunakan timbangan bayi. Beras ditimbang menggunakan timbangan duduk. Tepung ditimbang menggunakan timbangan kue atau timbangan dapur. Lalu kentang ini ditimbang menggunakan timbangan pasar. Kalian sudah bisa ya memasangkan antara benda dengan timbangannya yang sesuai. Selanjutnya pasangkan dengan satuan yang tepat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan berat. Itu ada gram, kilogram, kemudian juga ada hektogram atau ons. Tapi kali ini kita akan memasangkan dengan gram atau kilogram. Yang pertama daging. Daging satuan yang digunakan adalah kilogram. Lalu kalung emas ini ya, perhiasan-perhiasan yang biasanya ada di toko emas itu satuan yang tepat adalah gram ya. Kemudian snack ini satuannya yang sesuai adalah gram. Buah pir satuan yang sesuai adalah kilogram. Selanjutnya kalian akan memasangkan berat benda dengan jumlah anak timbangannya. Yang pertama wortel dengan berat 3 kg dibutuhkan 3 anak timbangan masing-masing 1 kg. Berarti kalau semangka 4 kg
berarti butuhkan 4 anak timbangan dengan berat masing-masing 1 kg tentunya. Yang berikutnya beras 7 kg. Tentu kalian sudah tahu ya, yang dibutuhkan adalah 7 anak timbangan dengan berat masing-masing 1 kg. Mangga 2 kg, berarti dibutuhkan 2 anak timbangan dengan berat masing-masing 1 kg. Terakhir, pepaya dengan berat 5 kg, berarti dibutuhkan 5 anak timbangan yang masing-masing beratnya adalah 1 kg. Tuliskan berat wortel yang ditimbang berikut ini. Ada 3 timbangan yang menimbang wortel dengan berat yang berbeda. Yang pertama, beratnya berapa ya? Anak timbangannya hanya 1 dengan berat 1 kg, berarti beratnya adalah 1 kg. Nomor 2, ada 3 anak timbangan masing-masing 1 kg, berarti berat keseluruhannya adalah, benar sekali, 3 kg. Gambar yang ketiga, ada 5 anak timbangan masing-masing 1 kg, berarti beratnya berapa? Hebat, beratnya adalah 5 kg. Dari sini kita tahu ya, berat dari masing-masing wortel yang ditimbang, mulai dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Itu tadi teman-teman, kita sudah belajar mengukur berat benda. Kita lanjutkan ya pelajaran berikutnya dengan memperagakan gerak hewan. Mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah, ada gerakan ke kiri dan ke kanan, ada gerakan ke atas dan ke bawah, ada juga gerakan maju ke depan dan mundur ke belakang. Kita dapat menirukan gerakan hewan. Gerakan meniru hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Gerakan menirukan hewan tuh misalnya gerak hewan mematuk, gerak hewan melompat, gerak hewan berlari, gerak hewan terbang, dan sebagainya. Ayo peragakan. Pertama kita memperagakan gerakan kepala ya. Ini adalah gerakan meniru burung mematuk, meniru ayam makan. Lalu gerakan kaki, meniru kucing berlari, meniru bebek berjalan, meniru kelinci melompat. Terakhir gerakan tangan, meniru ayam mengepak sayap, meniru kupu-kupu terbang, dan meniru burung-burung terbang. Kalian juga bisa meniru gerak dari hewan-hewan lain yang ada di sekitar kalian. Amati lingkungan di sekitarmu. Kamu dapat menirukan gerak hewan yang kamu jumpai di sekitarmu, seperti contoh berikut ini. Ini adalah contoh gerak kucing melompat, gerak bebek berjalan, gerak kucing berjalan, gerak kupu-kupu terbang, dan gerak kelinci melompat. Kalian boleh mencoba memperagakan gerak berikut ini ya. Ayo menirukan gerak kupu-kupu. Yang pertama, rentangkan kedua tanganmu ke samping, kepakkan sebanyak 8 kali, berjalanlah ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, jalanlah memutar membentuk lingkaran. Yang kedua, anggaplah tanganmu itu sebagai sayap kupu-kupu. Tirukan gerakan kupu-kupu yang sedang hinggap. Kepakkan tanganmu ke belakang punggungmu, kepakkan ke depan dan ke belakang perlahan. Bungkukkan badanmu saat mengepak, berjalanlah ke depan. Selanjutnya, bergeraklah dengan lintasan zigzag. Yang terakhir, nih kalian pasti dapat menebak ya, ini seperti gambar sebelumnya. Ini adalah gerakan kucing ya. Lanjutkan menirukan gerakan kucing mengejar kupu-kupu. Gerakan kedua tangan ke atas sambil melompat ke depan. Lakukan sebanyak 8 hitungan. Kalian dapat mencobanya di rumah ya. Coba tirukan gerak kupu-kupu. Ya, tadi sedang terbang, memutar, lalu ada gerakan kucing yang mengejar kupu-kupu. Nah, teman-teman, kalian semuanya sudah belajar tentang bagaimana menirukan gerak hewan yang ada di sekitar kalian. Sekarang kita lanjutkan, yang terakhir adalah aturan di sekolah. Ayo amati gambar
berikut ini ya. Ini siapa ya? Tentu kalian tahu ya. Ini adalah Deli dan Nina. Nina dan Deli akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Mengerjakan tugas dengan baik adalah contoh sikap patuh pada tata tertib di sekolah. Contoh lain sikap tertib di sekolah antara lain: menyimak penjelasan guru, berdiskusi dengan tertib, menyapa guru saat berpapasan, memakai seragam dengan rapi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut serta dalam kegiatan piket kelas, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ini adalah contoh-contoh sikap tertib ketika kalian berada di sekolah. Ada pula perilaku yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran berlangsung. Contohnya apa ya? Nih, mengganggu teman yang sedang belajar. Kalau teman belajar itu jangan diganggu. Kalau kalian mengganggu berarti kalian telah membuat teman tidak bisa belajar dengan baik. Menyontek pekerjaan teman, mengobrol ketika pelajaran berlangsung, mencoret-coret meja. Nah, ini semua tidak boleh dilakukan ya. Jam istirahat telah tiba. Nina ingin mencari buku tentang cara merawat kucing. Bukunya itu ada di perpustakaan. Perpustakaan ramai pada saat jam istirahat. Banyak siswa yang ingin meminjam buku. Siswa mengantri dengan tertib. Siswa tidak berkerumun di dekat petugas perpustakaan. Semua siswa mematuhi tata tertib. Setiap tempat memiliki tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi. Misalnya sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh tata tertib di perpustakaan ya. Apakah kalian pernah mengunjungi perpustakaan di Budi Bakti? Ya, kalau kalian pernah mengunjungi perpustakaan, tentu kalian tahu aturan-aturan yang harus kalian patuhi saat berada di perpustakaan. Yaitu, yang pertama, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Mengembalikan buku tepat waktu, tidak merusak buku, tidak membuang sampah sembarangan, tidak gaduh atau ribut di perpustakaan, dan tentunya kalian tidak boleh makan dan minum selama berada di perpustakaan, karena itu dapat mengganggu teman-teman yang lain yang berada di perpustakaan. Dan apabila makananmu jatuh atau air minum tumpah, itu dapat merusak buku-buku yang ada di perpustakaan. Dengan mematuhi aturan atau tata tertib yang ada di perpustakaan akan membuat pengunjung merasa nyaman. Berikutnya, ini ada gambar toilet, berarti kira-kira peraturan di mana ya? Ya, ini adalah peraturan atau tata tertib di toilet. Yang pertama, mengantri ketika ingin menggunakan toilet, menyiram toilet dengan bersih setelah menggunakan, membuang sampah di tempat sampah, dan tidak mencoret-coret dinding toilet. Itu adalah beberapa aturan yang kalian harus patuhi ketika berada di toilet umum ya. Ayo membaca. Hari ini Deli mendapat giliran piket kelas. Ketika membersihkan jendela belakang kelas, Deli melihat Edo mencoret-coret dinding kelas. Deli pun menegur Edo. Nih, perhatikan di gambar ya. Ini adalah Deli dan Edo. Edo sedang mencoret-coret dinding kelas. Aduh, sayang sekali ya. Ini percakapan mereka. Edo, mengapa kamu mencoret-coret dinding? Aku ingin menggambar hewan, Deli. Kalau kamu suka menggambar, berlatihlah menggambar di buku gambar, Edo. Menggambar di dinding lebih seru, Deli. Itu tidak boleh, Edo. Dindingnya nanti jadi kotor. Kamu melanggar tata tertib di sekolah. Kamu benar, Deli. Aku menyesal telah mencoret-coret dinding. Tidak apa-apa, Edo. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Deli. Aku akan menghapus coretan ini. Mencoret dinding adalah perbuatan melanggar tata tertib. Contoh perbuatan lain yang melanggar tata tertib antara lain: membuang sampah sembarangan, mencabut bunga di taman, terlambat datang ke sekolah, tidak memakai seragam sesuai jadwal, gaduh atau ribut di perpustakaan, tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin, berbicara kasar terhadap guru. Nah, ini adalah contoh-contoh perbuatan yang melanggar tata tertib. Bunda percaya kalian semua adalah anak-anak yang hebat yang selalu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab
untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Itu tadi pelajaran kita hari ini ya. Sekian pelajaran hari ini. Ingat, tetap semangat belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan, cuci tanganmu, gunakan masker, jaga jarak, dan selalu makan makanan yang bergizi ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye semuanya.